mudah-mudahan di sini awak media bisa menjadi pelopor di dalam ekonomi kerakyatan. Mari kita berdayakan lahan tidak produktif menjadi lahan-lahan yang bisa menghasilkan sesuatu buat diri kita dan masyarakat. Sampurasun, kembali lagi dengan Ngarumah Ngawangkongna Rumah Gagasan Tea episode ke-8. Saya buka masker, sudah divaksinasi, dan ini di ruangan terbuka. Ngawangkongna Rumah Gagasan Tea episode ke-8. Kita akan berbicara mengenai kecerdasan. Banyak sekali daerah, kota ataupun kabupaten, malah provinsi sekarang menerapkan yang disebut dengan smart city. Yang bagaimana itu smart city? Smart atau kata lain dari kecerdasan yang seringkali salah kaprah di negeri plus 62 ini selalu dihubungkan dengan teknologi. Padahal ketika namanya smart city dicetuskan di tahun 2012 di Eropa sana, belum jauh di sana, yang namanya kecerdasan itu adalah mengembangkan budaya yang efisien, layak, dan berkelanjutan. Beberapa minggu yang lalu, ada seorang kepala daerah dengan bangga di media massa mengatakan bahwa kotanya dihargai sebagai kota yang menerapkan smart city mungkin terbaik oleh salah satu badan survei di Singapura. Tetapi kita lihat referensinya. Adakah kota-kota di dunia ini, di belahan dunia bagian barat sana, yang berhasil dengan menerapkan konsep smart city? Ini bukan hanya sekedar euforia ataupun seremoni, seolah-olah bahwa kita sudah menerapkan kecerdasan. Apalagi kecerdasannya adalah kecerdasan buatan. Saya sebagai orang awam memikirkan bahwa kalau kita ingin menggunakan kecerdasan buatan, artinya orang-orang yang menerapkannya atau organisasi yang menerapkannya sudah pada cerdas. Apakah kita sudah merasa sudah cerdas? Saya ingat waktu saya masih sekolah dulu, kita belajar teknik manual dulu. Yang kita pelajari adalah secara manual. Lalu meningkat. Ini pun pengalaman saya di bidang manufacturing dari tahun 1996. Ketika manusia membutuhkan alat bantu untuk memperlancar pekerjaannya, barulah disiapkan yang namanya tools dalam bahasa Inggrisnya, atau alat bantu. Kita sering menyebutnya jig and fixture. Tentu saja yang nama jig ataupun tools ataupun mal ataupun fixtures itu disesuaikan dengan efisiensi yang harus dicapai. Ketika kita berangkat dengan semi automation ataupun full automation,
itu ketika manusia yang mengerjakannya sudah tidak mampu ataupun berbahaya bagi keselamatannya. Dan ketika meningkat menjadi full robotik ataupun full automation dengan biaya yang sangat besar, tentu hasil yang didapat akan semakin efisien dan semakin produktif. Nah, ini sistem yang dibuat smart ini apakah sudah efisien dengan teknologi yang seolah-olah sangat wow. Kalau cara kerja dengan cara manual saja belum bisa kita katakan efisien, ataupun belum bisa kita katakan diolah secara profesional. Saya pindah dulu karena hujan gerimis dan kita belum punya penutup atas biasa yang berjanji, baik itu kedinasan ataupun pejabat PHP. Kita kembali dengan teknologi yang wow tadi. Efisiensi apa yang dihasilkan? Jangan-jangan dengan teknologi smart city ini malah bukan efisiensi, tetapi menjadi bermalas-malasan dan sama sekali tidak produktif. Bagaimana dengan memajukan? Saya mereferensi Profesor Dr. Kuncharaningrat mengenai 7 unsur kebudayaan secara universal. Salah satunya adalah sistem peralatan dan teknologi. Leluhur kita, bangsa kita, apa yang mereka miliki dalam sistem peralatan dan teknologi? Saya membawa kujang. Kujang yang saya bawa ini bukan kujang berjenis senjata, tetapi berjenis pusaka. Seringkali juga ketika saya mengatakan pusaka, konotasinya kepada hal-hal yang di luar nalar. Apa yang akan kita bicarakan pada Ngarumat episode ke-8 ini adalah mengenai sains dan teknologi warisan budaya bangsa. Ketika saya melihat kujang ini, saya begitu kaget. Karena kujang ini terbuat dari logam, yang saya amati berbagai paduan unsur logam yang ada dalam kujang ini. Ada unsur besinya, ada perunggunya, ada kuningan, dan ada bahan-bahan logam lain. Kemungkinan kujang ini dibuat sekitar abad 12 hingga 15 Masehi. Luar biasa kemampuan pengetahuan para leluhur bangsa kita dalam pembuatan kujang ini, yang bisa memadukan berbagai jenis logam menjadi suatu benda. Artinya, sains mengenai metalurgi sudah dikuasai oleh leluhur kita. Apakah cukup mengenai sains? Tentu saja perlu teknologi untuk mewujudkan menjadi suatu barang. Saya cukup tercengang juga ketika melihat bahwa kujang ini tipis, sekitar 0,3 hingga 1 mm, panjang dari ujung hingga ke bagian bawah sebelum gagang ini sekitar 17 cm. Panjang keseluruhan adalah sekitar 27 cm.
Yang saya kaget bagaimana teknologi pembuatannya. Karena kalau diperhatikan di sini bentuknya terlihat struktur makrofibernya. Tidak mungkin kujang ini ditempa dengan palu. Dan tidak terlihat juga bekas asahan untuk menipiskannya. Seandainya saja kita mewarisi teknologi ini, sudah dipastikan bahwa bangsa kita menjadi salah satu negara yang paling maju dalam sains dan teknologi logam. Bukan dunia barat sana saat ini. Dalam episode awal, saya mengatakan bahwa sejarah ataupun peninggalan warisan budaya kita seringkali berupa pitutur, pitulis, dan pigoin. Pada saat ini, seringkali kita terjebak. Apa yang namanya pitulis ataupun yang tertulis, kita mencari naskah-naskah ataupun prasasti-prasasti yang berisikan tulisan. Pitutur kita mencari pantun, kita mencari legenda, sasakala, dan lainnya. Leluhur kita telah memadukannya ke dalam satu benda. Pitutur, pitulis, dan pigoin dipadukan menjadi karya perupaan kujang. Dari bentuk yang mempunyai filosofi tinggi hingga ke gagangnya juga. Saya seringkali berbicara dengan para budayawan ataupun peneliti sejarah historian. Bagaimana secara teknis ataupun secara teknologi kujang ini dibuat yang ada di hadapan saya. Banyak sekali yang mengungkapkan secara di luar nalar. Mengapa demikian? Karena tidak bisa dibuktikan secara nyata terhadap jawaban-jawaban mereka itu. Perguruan-perguruan tinggi kita dalam bidang sains dan teknologi 99,999% selalu berkiblat ke dunia barat. Sehingga sains dan teknologi warisan budaya bangsa ini terlupakan dan seringkali dianggap kuno, tidak maju, dan tidak berfaedah pada saat ini. Padahal ketika kita bisa mewarisi budaya ini, hasil dari kebudayaan ini yang diwujudkan dalam suatu bentuk perupaan ini, seharusnya bangsa kita menjadi bangsa yang luar biasa. Ada malah seorang yang berdiskusi dengan saya untuk melakukan pengujian logam terhadap kujang ini. Saya mengatakan, ketika kujang ini diuji logam, ada dua metode, yaitu destructive test yang harus dirusak, membuat barang ini rusak menjadi rusak, dan non-destructive test. Ketika kita akan menguji unsur-unsur logamnya, tentu saja diperlukan suatu spesimen dengan persyaratan tertentu, dengan ketebalan tertentu, dimensi tertentu. Dan jika itu dilakukan, peninggalan warisan budaya ini tentu saja akan rusak.
Jadi banyak sekali di negeri plus 62 ini yang mengaku menjadi atau diangkat menjadi para ahli, tetapi tidak berlandaskan budaya bangsa sendiri. Dan bangga mereka memiliki pengetahuan, sains dan teknologi dari dunia luar, dari belahan barat. Sampai saat ini belum saya temukan yang bisa menjelaskan bagaimana proses pembuatan kujang yang ada di hadapan saya. Ini membuktikan bahwa pengetahuan, sains dan teknologi kita saat ini belum bisa mencapai sains dan teknologi para leluhur bangsa kita ini. Ini hanya salah satu contoh bahwa budaya leluhur kita belum bisa ditandingi oleh sains dan teknologi yang kita miliki saat ini. Masih banyak lagi sains dan teknologi warisan budaya bangsa kita yang belum tergali dan terpecahkan. Warisan budaya bangsa ini janganlah dilupakan. Ketika dilupakan dan ditinggalkan, maka hilanglah identitas bangsa ini. Hilanglah kebanggaan dari bangsa ini. Kita akan mengalami kemunduran serta kehancuran. Demikian ngarumat ngawangkong na rumah gagasan tea episode ke-8. Kaharti kupikir, kahonta ku akal, karampak ku rasa, katingali jadi bukti. Rampes.